وعلمنا بالدنيا علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا خدمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimahullah. Kalau ini kita sambut membahas atau berbicara tentang hendaklah kita ini beribadah kepada Allah, karena Allah itu Al-Khaliq yang menciptakan diri kita, dan kita disebut dengan makhluk yang diciptakan. Begitu juga Allah menciptakan bumi, menciptakan langit, bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, dan menurunkan hujan. Dengan hujan maka tumbuh-tumbuhan, begitu juga pepohonan, semuanya menjadi rizki bagi manusia, juga rizki bagi hayawan dan lain sebagainya. Bisa begitu, kalau sudah seperti itu, maka jangan menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah. Kenapa kita diharapkan jangan menyekutukan Allah? Karena Allah yang menjadikan kita, seluruh alam yang kita nikmati ini Allah. Kenikmatan-kenikmatan apa yang kita rasakan oleh batin dari Allah. Maka anjuran kita ini disuruh apa? Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan harapan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku orang dari jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka dari itu monggo kita lanjutkan keterangan saking surat Al-Baqarah samiki ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum lam ta'lamu kabeh iku firaqin tetep ing dalem aman mimma saking barang nazzalna kang ora ingsun na ing kaum lan panjenengan ingkang kasih kawula ingsun. Fa'tu mongko padha nekake sira kabeh kusunate kelawan surat min mislihi bayane sepadane Quran. Wada'u lan padha ngajak sira kabeh syuhada aku ing pira-pira berhala sira kabeh min dunillahi kali tetep saliyane Allah ing kuntum lan padha sira kabeh kusodiki padha bener kabeh. Apabila kamu masih ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ragu-ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, fa'tu bi suratin, maka buatlah satu surat
min misli sepadanya Al-Quran. Jadi kalau ragu-ragu tentang Al-Quran, ada yang ragu-ragu bahwa Al-Quran ini buatan Nabi. Al-Quran ini adalah karangan Nabi. Padahal Nabi adalah sebagai seorang yang ummi. Maka dari itu ditantang oleh Allah, kalau kamu masih ragu-ragu tentang turunnya Al-Quran yang saya turunkan kepada Nabi, coba buat satu surat saja, satu ayat saja, tidak usah banyak-banyak. Fa'tu bi suratin min mislihi, buat satu surat saja. Wad'u syuhada'akum, dan minta tolonglah kepada berhala-berhala kamu, kepada tuhan-tuhan kamu. Ya, berhala-berhala itu pun sedikit kalau kamu memang menjadi orang yang benar. Akhirnya dia fa'ilam taf'alu, mengkolamun orang, lamun orang, ngelakon sira kabeh walan taf'alu lan orang bakal bisa ngelakon sira kabeh fatakuna mongko wedya sira kabeh anar ing neraka. Apabila kamu tidak bisa membuat satu ayat dari Al-Quran, fa'ilam taf'alu, pasti kamu tidak akan bisa membuat. Fattakuna, maka takutlah kepada Allah. Artinya takutlah kepada Allah, percaya nek Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu ada orang yang mencoba membuat surat, mencoba membuat satu ayat dari Al-Quran, mencoba membuat satu ayat dari Al-Quran, masih berkisaran mengartikan binatang gajah. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Apa gajah itu? Tahukah kamu binatang gajah itu? Fi badril kabir, perutnya besar, wa ainun shogir, merifatnya kecil, wa rijlun tawil, kakinya panjang. Nah, ini orang mencoba membuat Al-Quran masih berkisaran untuk mengartikan binatang gajah. Tetapi di ayat tadi pasti kamu tidak bisa menemukan, karena Al-Quran ini firman Allah, kandungannya, tata bahasanya, dan lain sebagainya tidak bisa. Sehingga ketika orang itu mencoba membuatnya tidak bisa. Kalau kamu sudah tidak bisa, fattaqunna, maka waspadalah dengan api neraka. Artinya kalau kamu tidak bisa membuat, percaya, imanlah bahwa Al-Quran itu dari Allah. Kalau sudah Al-Quran itu dari Allah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya yang gelem maca, gelem belajar, gelem merenungkan, lan gelem melaksanakan isi daripada Al-Quran. Itu konsekuensinya. Harapannya Allah memberikan satu anjuran yang ditunjukkan begini-begini. Iki lho bumi tak ciptakan untuk kamu. Kamu sendiri, ya toh, yang menciptakan adalah Allah. Begitu juga orang-orang sebelum kamu, bapak kamu, mbak kamu, buyut kamu, sampai ke atas, sampai Nabi, sampai Rasul, sampai Nabi Adam, itu adalah yang diciptakan Allah. Kemudian bumi ini dari Allah, langit ini dari Allah, beberapa tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, hujan air dan sebagainya, apa yang kita rasakan ini dari Allah semua, ya, dari Allah semua. Kemudian kamu sudah seperti itu, maka ibadah. Kemudian yang ayat berikutnya ini, kalau kamu masih ragu, buatlah satu surat Al-Quran aja, nggak bisa. Kalau kamu sudah tidak bisa membuat Al-Quran,
fattaqullah. Fattaqunna. Kalau kamu sudah tidak bisa membuat satu ayat dari Al-Quran, percaya nek Al-Quran ini dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensinya, kalau dia sudah menerima dan percaya Al-Quran, gelem maca, gelem merenungkan isi Al-Quran, kemudian mengimplementasikan nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sebagai hidayah. Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Jenengan yang bertamil petunjuk Al-Quran. Jenengan mendidik anak petunjuk dari Al-Quran. Jenengan ibadah petunjuk dari Al-Quran. Melakukan aktivitas doa, aktivitas batin sebelum tidur sampai bangun lagi tidak terlepas dengan nilai-nilai Al-Quran. Maka dari itu di dalam ini fattaqunna, waspadalah dengan api neraka. Kalau kamu takutlah dengan api neraka, allati waquduhan nas, bahan bakar api neraka itu manusia dan batu. Bahan bakarnya adalah waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya ini menungso sing boten tunduk lan patuh dumateng Allah, antara lain para kafir. Begitu juga wal hijarah, batu berhala-berhala yang disumbang ketika itu dipakai untuk bahan bakarnya. Al-kafirun wong sing gak tunduk lan patuh kepada Allah, juga batu yang disembah, yang dijadikan berhala itu adalah untuk bahan bakar ketika manusia di neraka. Nauzubillah minzalik. Uiddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang yang kafir. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna hadha alladhi ruziqna min qablu wa bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Wa basyiril gumam sira kabeh alladzina yu'minuna amanu kafaru gumam sapa alladzina wa amiluna perkara sira kabeh as-sholihati sira amal saleh. Anna lahum sebuah kedua, anna lahum sebuah alazina, jannatin utawi pira-pira pertamanan tajri kang ini bintang yang tinggal di sore pertamanan apa ada pira-pira pengawan. Berilah berita gembira, wa basyiril ladzina amanu, berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Berita gembira kepada orang-orang yang beriman wa amilus sholihat. Orang yang beriman itu tidak hanya beriman, tapi ngelakoni posisi iman. Jadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Napa ingkang disebut beriman itu ada 3 aspek nilai keimanan. 3 aspek nilai keimanan itu apa? Al-qaulu bil lisan, membenarkan Allah secara lisan. Kalau sudah membenarkan Allah secara lisan, konsekuensinya apa? Konsekuensinya lisane untuk digunakan sing hati. Baca Al-Quran, baca sholawat, membaca kalimat-kalimat thayyibah, ucapan-ucapan sing hati. Fungsikan seperti itu. Nek membenarkan Allah secara lisan, konsekuensi berikutnya nopo? Lisane menghindari kemaksiatan.
Nopo kemaksiatan lisan antara lain al-kadzib, kebohongan. Ingkang nomor kali al-ghibah, nopo membanding ngerasa. Ingkang nomor 3 an-namimah, mengadu domba. Ingkang nomor sekawan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Jadi konsekuensinya yang dikatakan seseorang mempunyai iman yang sempurna, pertama al-qaulu bilisan, membenarkan apa secara lisan, berarti mampu menjaga lisan dari maksiat. Kalau sudah mampu menjaga lisan dari maksiat, digunakan untuk lisan ini adalah untuk kebaikan. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, ngomong sing apik. Nek ngomong apik gak iso, aw liyasmut meneng. Kenapa? Karena diam itu lebih selamat, lebih baik daripada ngomongnya aja tapi gak benar. Nah ini yang perlu kita pegang, ini yang perlu kita biasakan. Makanya Ramadan ini manusia dilatih selama 1 bulan. Dilatih nopo? Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Lisane meneng oleh ngomong tapi manfaat. Mulai terbit fajar subuh sampai maghrib menengok. Kalau tak perlu ngomong, gak bisa ngomong apik menengok. Kenapa? Karena diam itu adalah selamat daripada ngomong. Tidak ada manfaatnya daripada ngomong mengandung ngerasain dan sebagainya. Lebih baik digunakan untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah. Lisane dibiasakan maca selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad. Engko nek lisane pegel ganti atine sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ganti atine nek atine pegel ganti lisane, nek lisane pegel atine pegel ganti pikirane, tadabbur. Ya. Jadi kalau sudah lisannya sudah kesel, pegel, maca selawat, ganti atine sing maca. Secara sirri. Nek atine wis pegel membaca kalimat-kalimat thayyibah, ganti pikirane. Pikirane napa? Tadabbur. Oh, ini digawe delok langit. Ciptaan-ciptaan Allah yang begitu hebat, kita tadabbur. Oh, iso ya. Manusia mana yang bisa membuat langit seperti ini? Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang mampu menciptakan bangunan yang begitu luas, untuk menghitungnya tidak mampu. Kok seperti ini? Tadabbur, mikir-mikir, membaca ayat-ayat kauniyah, akhirnya apa? Allah manusia, ilik Allah. Belum bumi, ilik Allah. Sebabnya apa? Sebabnya bumi ini sebagai hamparan, jenengan melampah, jenengan film, jenengan aktivitas enak. Seandainya bumi ini dijadikan tidak tenang goyang, jenengan motorcycle film, jenengan motorcycle beraktivitas. Kalau ini dicontoh di air, kejadian di Malang, Surabaya goyang. Itu menunjukkan kekuasaan Allah yang begitu hebat. Sehingga pikiran ini kalau dipakai untuk tadabbur, delok langit milik Allah, delok bumi milik Allah, delok tumbuh-tumbuhan ingat Allah, delok berbagai macam yang sampai lihat itu adalah menunjukkan kudrat dan irodatnya Allah. Nah ini jenengan praktek luar biasa. Ya, nah ini jenengan praktek hebat. Tak ngomong nek api, ngomong nek api nek wis cangkeme lisane imam pegel daripada kemanfaat kayak mikir, kayak sholawat. Nek lisane pegel gantine atine pegel ganti pikirane, nek pikirane untuk tadabbur, membaca, mengevaluasi atau
melihat fenomena-fenomena alam, fenomena sosial, fenomena apa saja kita lihat, kita baca, kita evaluasi, kita observasi. Ya. Itu konsekuensinya bagi orang yang beriman secara lisan. Ingkang nomor kali konsekuensinya beriman di dalam hati ini hilang ono penyakit wujud takabur dan iri hati kasut macam-macam sampai ini oh penyakitku jadi rorek, oh penyakitku silang kabeh kari males itu ya jadi penyakit cenderung awake dhewe yang tahu kelemahan penyakit hatiku awake dhewe mboten wong liya cenderung awake dhewe. Kalau sudah tahu kelemahan penyakit didelok oh iki aku jauh penyakit ya apa cara menyembuhkan ya at-tazkiyatun nafs dibersihkan penyakit hati itu ditokno kabeh diganti kesabaran diganti napa selain sabar nih gelem nerimo diganti sifat-sifat luhur, diganti sifat-sifat tabah dan sebagainya. Jadi akhlak-akhlak mahmudah itu dimasukkan di dalam dirinya, akhlak-akhlak madmumah dikeluarkan di dalam dirinya. Itu konsekuensinya orang yang beriman secara hati. Lesane wis apik, atine wis apik, kurang siji maneh. Kelakuane wis sehat. Perbuatannya menunjukkan ciri indikator tanda-tandanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan sebagai satu tempat untuk menggembleng seluruh umat manusia sedunia digembleng selama 1 bulan dalam rangka untuk mencucikan dirinya. Terakhir mudah-mudahan dari usaha-usaha Ramadan ini bisa mencapai la'allahum tattaqun. Maka kan bukti-bukti materi singkat manfaat khususnya pribadi saya dan umumnya yang hadir di dalam kesempatan yang baik ini.